siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Tentu sehat kan? Harus dong. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Ingat selalu 5M. Apa saja sih 5M itu? Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, memakai masker. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang terakhir, mengurangi mobilitas. Sebelum mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa dulu agar semua urusan dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalian gimana nih belajar di rumahnya? Apa sudah mulai bosan? Atau sudah ingin bertemu Bapak Ibu guru di sekolah? Agar tidak begitu bosan belajar di rumah, coba deh kita simak video pembelajaran berikut ini. Nanti dulu, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Kita main tebak-tebakan sebentar ya. Materi ini adalah salah satu materi yang dipelajari di kelas 8. Materi ini juga sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Biasanya nih, kita sebagai generasi muda menyukai K-pop, drakor, atau hal-hal yang berbau budaya Korea. Nah, kalau udah suka nih, apa sih yang akan kita lakukan? Pastinya kita sering kepo atau update berita-berita idola kita. Entah dari membaca situs internet, mengikuti Instagramnya, dari siaran televisi, atau media digital lainnya. Ada yang bisa menebak gak ya materi yang akan kita bahas itu apa? Benar, materi yang akan kita bahas adalah materi teks berita. Sebelum masuk ke materi berita, kita harus tahu dong tujuan kita belajar. Mari kita intip tujuan pembelajarannya. Yang pertama, ada menemukan unsur-unsur berita. Yang kedua, ada menemukan isi berdasarkan struktur teks berita. Dan yang ketiga, menemukan unsur kebahasaan teks berita. Ini nih KD-nya. Karena sudah tahu tujuan pembelajarannya, kira-kira apa saja sih yang akan kita bahas di materi ini? Yang pertama, ada pengertian teks berita. Yang kedua, unsur-unsur teks berita. Yang ketiga, struktur teks berita. Yang keempat, pola penyajian berita. Dan yang kelima adalah kaidah bahasa teks berita. Karena sudah tahu tujuan pembelajarannya, kira-kira apa saja sih yang akan kita bahas di materi ini? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, ada pengertian teks berita. Yang kedua, unsur-unsur teks berita. Yang ketiga, struktur teks berita. Yang keempat, pola penyajian berita. Dan yang kelima, kaidah bahasa teks berita. Materi pertama yang akan kita bahas adalah pengertian teks berita. Apa sih teks berita itu? Atau ada yang sudah tahu? Baik, teks berita adalah teks yang berisi sebuah kejadian, peristiwa, atau informasi yang bersifat faktual dan aktual. Biasanya disebarkan melalui media cetak maupun media digital. Tapi tidak semua fakta dapat dijadikan berita. Contohnya, tadi pagi saya sudah mandi. Kenapa sih kalimat tersebut tidak dapat dijadikan berita? Karena berita itu sifatnya unik. Bisa juga sifatnya penting dan berdampak bagi orang banyak. Mungkin akan berbeda kalau misalnya nih ada artis yang biasanya mandi di hotel, berendam di bathtub, mendadak mandi di kali. Itu akan menjadi sebuah peristiwa unik yang dapat dijadikan berita. Materi selanjutnya adalah unsur-unsur dalam berita. Pernah dengar 5W1H? Atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan adiksimba. Apa aja sih itu? Ada what atau apa, where di mana, when kapan, why mengapa, who siapa, dan how bagaimana. Ayo diulang dulu biar hafal. Ada what, where, when, why, who, dan how. Oke, kalau tadi sudah dalam bahasa Inggris, kita hafalkan dalam bahasa Indonesia ya. Ada
apa, di mana, K, kapan, si, siapa, M, mengapa, dan B, bagaimana. Masih belum terbayangkan? Baik, coba kita simak video berikut ini. 144 kasus diantaranya terjadi pada balita, kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia lewat rilis di laman ppid.jakarta.go.id 17 Juni 2021. Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga mencatat dari sekitar 22.000 kasus aktif di ibu kota, 10%-nya atau sekitar 2.200 kasus memiliki gejala berat dan kritis. Imbas lonjakan drastis serta meningkatnya tren COVID-19 pada anak juga varian baru SARS-CoV-2 penyebab COVID-19, Pemprov DKI Jakarta pun memutuskan untuk menghentikan sementara uji coba pembelajaran tatap muka di ibu kota. Perkantoran di Jakarta juga diwajibkan menerapkan kebijakan 75% pegawai work from home atau bekerja dari rumah. Namun, wacana menarik rem darurat di tengah Jakarta yang genting akibat COVID-19 masih menunggu evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro yang masih berjalan. Kita akan upayakan dalam waktu dekat nanti Pak Gubernur bersama dengan jajaran kita, Forkopimda Permendag akan melihat dalam 1-2 hari ke depan ya, apakah kita terus melaksanakan PPKM sampai 14 hari ke depan atau ada kebijakan lain. Di tengahnya 14 hari kita masih akan lihat setiap hari, kita akan lakukan evaluasi, pembahasan, dan pengawasan. Oh ya, uji cobanya diberhentikan sementara, nanti kita akan lihat, kita akan evaluasi ya. Tapi terkait tempat wisata masih berlangsung, nanti kita akan lihat ya. WFH akan diberlakukan lagi apa enggak? WFH kan udah diberlakukan, bekerja di rumah kan sampai dengan 70%. Epidemiolog menyebut, tingginya temuan kasus COVID-19 bukan berarti hal yang buruk. Karena itu artinya, respons terhadap pandemi berupa upaya testing dan tracing dilakukan dengan baik. Kalau ada daerah manapun itu, tidak hanya Jakarta, kemudian menemukan kasus banyak, mau Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, atau di Sumatera, atau dimanapun, bahkan negara di dunia ini menemukan kasus banyak, itu adalah artinya satu upaya yang sudah tepat dilakukan ya, karena memang saat ini sudah bukan, nggak mungkin kalau kita misalnya ada daerah melaporkan sedikit itu artinya dia tidak serius. Saya sampaikan tidak serius daerah itu dalam melakukan respon terhadap pandemi, dan itu berarti pengabaian terhadap kesehatan masyarakat. Karena situasi Indonesia yang 1 tahun ini sudah tidak terkendali dengan tes positivity rate di atas 5%, mengharuskan kita harus menemukan banyak kasus. Kalau tidak, bom waktu ini meledak ya, tanpa terkendali ya. Untuk menekan angka kematian akibat COVID-19, Pemprov DKI Jakarta juga akan mengebut vaksinasi massal minimal 100.000 suntikan per hari. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Dari video yang sudah ditayangkan, apa saja sih unsur berita 5W1H yang sudah kalian dapatkan? Mari kita simak jawabannya bersama. Yang ketiga adalah struktur teks berita. Ada 3 hal yang perlu kalian ingat, yaitu OPS. Apa aja OPS? Orientasi, peristiwa, dan sumber berita. Apa itu orientasi? Orientasi adalah pembuka teks berita, inti dari beritanya. Biasanya diawali dengan unsur berita seperti pertanyaan apa dan kapan. Kemudian yang kedua adalah peristiwa. Peristiwa adalah rangkaian kejadian atau isi berita secara detail. Jika orientasi biasanya didahului oleh pertanyaan apa atau kapan, pada peristiwa ini biasanya untuk menjawab pertanyaan bagaimana. Kalau ada pertanyaan bagaimana, maka kita harus menjelaskan secara detail. Hal ini dikarenakan pada bagian struktur peristiwa dijelaskan secara lengkap kronologis kejadiannya. Dan yang terakhir adalah sumber berita. Sumber berita biasanya berisi tentang keterangan dari mana berita tersebut didapatkan. Baik, mari kita lihat contoh pada teks berita berikut. Struktur berita sering dikaitkan dengan penyajian berita.
Nyajian dalam berita ini digambarkan seperti piramida terbalik. Seperti apa gambarnya? Baik, di paling atas atau yang paling besar itu berisi orientasi atau kepala berita. Informasi di sini adalah informasi yang paling penting, yang mencakup inti dari berita itu. Kemudian di bawahnya ada tubuh berita, atau kalau tadi pada struktur itu disebut juga peristiwa, berisi tentang penjelasan secara detail dan lengkap. Kemudian yang terakhir, yang di ujung, itu adalah ekor atau sumber berita. Kemudian bagian paling ujung ini, yang paling kecil, adalah ekor atau biasanya berisi sumber berita atau hal-hal yang sifatnya hanya bersifat pendukung saja. Nah, materi terakhir yang akan kita bahas adalah kaidah kebahasaan dalam teks berita. Ada 6 kaidah yang akan kita pelajari. Apa saja kaidah itu? Yang pertama, ada verba transitif. Yang kedua, ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang ketiga, ada kata kerja mental. Yang keempat, ada adverbia atau kata keterangan. Yang kelima, ada penggunaan bahasa baku. Dan yang keenam, ada konjungsi temporal. Baik, kita akan membahasnya satu persatu. Kaidah bahasa teks berita yang pertama yang akan kita bahas adalah verba transitif. Ada yang tahu apa itu verba transitif? Betul sekali. Verba transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Biasanya mendapatkan imbuhan me, i, ataupun mekan. Meskipun tidak semua imbuhan membentuk kata kerja transitif. Coba kita perhatikan contoh berikut ini. Dari contoh kalimat tadi, ada kata mematuhi. Kata mematuhi itu termasuk kalimat aktif transitif atau verba transitif. Kenapa? Karena mendapatkan imbuhan me, ketemu dengan kata patuh, bertemu lagi dengan imbuhan i. Kenapa itu bisa disebut sebagai kata kerja transitif? Apakah kata kerja mematuhi membutuhkan objek? Tentu saja. Karena pada contoh tadi, saya sebagai subjek mematuhi kata kerja transitif dan aturan sekolah sebagai objek. Karena jika kalimat tersebut hanya saya mematuhi, akan terasa menggantung. Harus ada yang dipatuhi, bukan? Apa yang dipatuhi? Aturan sekolah. Maka dari itu, kata kerja mematuhi termasuk kata kerja transitif, sedangkan objeknya adalah aturan sekolah. Apalagi sih contoh lain selain kata mematuhi? Coba kita lihat tabel berikut ini. Oh iya, kalau ada kata kerja aktif transitif atau kata kerja yang membutuhkan objek, berarti ada kata kerja yang tidak membutuhkan objek, namanya adalah kata kerja intransitif. Nah, kata kerja ini dapat berdiri sendiri tanpa objek. Apa saja ciri-cirinya? Bisa jadi mendapatkan imbuhan me, seperti tadi pada kata kerja transitif. Kemudian imbuhan ber atau kata kerja asli. Kata kerja asli adalah kata kerja yang belum mendapatkan imbuhan apapun. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, dari kalimat tadi, saya menari. Menari adalah kata kerja intransitif. Tanpa objek pun, kalimat itu sudah memenuhi makna atau tidak menggantung. Nah, tadi menari adalah salah satu contoh dari kata kerja intransitif yang mendapatkan imbuhan me. Sekarang, kata kerja intransitif yang mendapatkan imbuhan ber, contohnya adalah bersiul, berdiskusi, bernyanyi. Sedangkan untuk kata kerja intransitif yang asli, contohnya adalah tidur, makan, berdiri, seperti itu. Kaidah bahasa teks berita selanjutnya adalah kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Apa sih beda dari keduanya? Kalimat langsung ditandai dengan tanda koma, tanda petik, dan huruf kapital.
apa yang diucapkan si penutur berada dalam tanda petik. Baik, perhatikan contoh kalimat langsung berikut ini. Di sini kita dapat melihat di kalimat langsung terdapat tanda koma, tanda petik, dan di awal kutipannya itu harus menggunakan huruf kapital. Sedangkan pada kalimat tidak langsung tidak ada tanda petiknya atau tidak ada kutipannya. Nah, untuk menandai kalimat tidak langsung ini biasanya terdapat konjungsi bahwa. Contohnya, dari kalimat langsung yang tadi sudah kita contohkan, mari kita ubah menjadi kalimat tidak langsung. Dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Kemudian ada kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang tidak terlihat. Antonimnya atau lawan arti katanya adalah kata kerja material atau kata kerja yang terlihat. Perhatikan pada tabel contoh berikut ini. Di sini ada kata berasumsi, berpikir, berhayal. Sedangkan di sini ada kata menyapu, menari, dan makan. Di sebelah kanan ini adalah contoh dari kata kerja mental, dan di sebelah kiri adalah contoh dari kata kerja material. Nah, kita latihan dulu ya agar pemahaman kita semakin baik. Coba ini. Sudah paham? Oke. Kemudian ada adverbia atau kata keterangan. Kata keterangan biasanya ditandai dengan kata di, ke, dari, dengan, dan lain-lain. Kata keterangan juga biasanya menerangkan waktu, tempat, maupun suasana. Contohnya, kebakaran terjadi di daerah Sukaraja, Kecamatan Banjarnegara. Kedatangan Menteri Pendidikan disambut dengan sukacita. Contoh yang pertama, kata keterangan apa yang dapat kita temukan? Ya, di daerah Sukaraja, Kecamatan Banjarnegara. Ada kata keterangan tempat. Kemudian di kalimat yang kedua, kata keterangannya adalah dengan sukacita. Nah, materi yang terakhir adalah materi bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Bahasa baku ini biasanya ada yang dari bahasa Indonesia asli, tetapi banyak juga yang menyerap dari bahasa asing. Ingat ya, bahasa asing itu tidak hanya bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Madura, pokoknya bahasa selain dari bahasa Indonesia itu dinamakan bahasa asing. Nah, bagaimana sih cara penyerapan bahasa asing itu biar bisa dipakai ke dalam bahasa Indonesia? Ada 4 cara penyerapan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, ada adopsi. Adopsi berarti mengambil apa adanya atau mengambil secara keseluruhan. Contohnya, dari bahasa Inggris ada bahasa supermarket. Bahasa Indonesia tetap supermarket. Ada plaza. Bahasa Indonesia juga tetap plaza. Ataupun bank. Hanya bedanya kalau di bahasa Indonesia bacanya bank, kalau dalam bahasa Inggris bacanya bank. Yang kedua, ada adaptasi. Adaptasi ini adalah penyesuaian dengan tata bahasa Indonesia. Misalnya saja, dalam bahasa Indonesia tidak ada kata yang memakai huruf X. Huruf X dalam bahasa Indonesia digantikan dengan K dan S. Contohnya, kompleks pakai X menjadi kompleks pakai KS. Atau misalnya huruf C yang dibaca K itu tetap menjadi K. Aktor pakai C jadi aktor pakai K. Bahasa Indonesia juga tidak mengenal huruf double. Contohnya, kalau ada di bahasa asing DOLLAR, maka dalam bahasa Indonesia cukup ditulis DOLAR. Kemudian ada lagi contoh, kalau ada kata yang memakai
DZ di dalamnya, maka yang diambil adalah Z-nya saja. Contohnya, MUADZIN, muazin. Dalam bahasa Indonesia yang baku hanya ditulis muazin. ADZAN, azan. Maka yang baku adalah AZAN. Atau lagi, kalau dalam bahasa asing misalnya SOUP, SOUP, maka dalam bahasa Indonesia cukup ditulis SUP. Atau lagi bahasa Inggrisnya ROUTE, maka dalam bahasa Indonesia cukup ditulis U-nya saja menjadi router. Cara penyerapan bahasa asing yang selanjutnya adalah terjemahan, yaitu dengan cara mencari padanan kata dengan kata asing yang diserap. Contohnya, feedback menjadi umpan balik, atau overlap menjadi tumpang tindih. Dan yang terakhir itu dengan cara kreasi. Kalau dengan cara ini berarti kita sebagai bangsa Indonesia memiliki bahasa sendiri untuk kata asing tersebut. Sekarang yang sedang terkenal apa? Download menjadi unduh, mouse menjadi tertikus, online, daring, offline, luring, dan lain sebagainya. Kaidah bahasa yang terakhir adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi atau kata hubung yang menyatakan keterangan waktu. Contoh katanya ada sebelum, ada sesudah, ketika, ataupun saat. Nah, berikut adalah contoh konjungsi temporal dalam kalimat. Perhatikan contoh di bawah ini ya. Dari contoh tersebut, kalian temukan apa sih konjungsi temporal yang ada? Iya, ada kata saat. Berarti kalimat tersebut mengandung konjungsi temporal. Nah, karena materi teks berita telah usai, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu teks berita? Teks berita harus bersifat faktual dan aktual. Sedangkan unsurnya ada 5W, 1H, atau kita singkat dalam bahasa Indonesia adiksimba. Kemudian strukturnya ada orientasi, peristiwa, dan sumber berita dengan pola penyajian piramida terbalik. Kemudian kaidah bahasa yang digunakan ada kata kerja mental, kata kerja transitif, kalimat langsung dan tidak langsung, konjungsi temporal, kata keterangan atau adverbia, dan kalimat baku. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Silahkan tuliskan saran maupun komentar di kolom di bawah ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa.